wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haq. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena perjuangan hidup kita ini sebenarnya adalah perjuangan untuk melestarikan dan menjaga keimanan ketakwaan kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebab orang-orang yang dihadirkan ke bumi dalam keadaan suci bersih, kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, tidak memiliki keimanan, memiliki banyak dosa dan minus amal soleh, mereka akan pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita miliki, baik jabatan, harta, tenaga, kuasa, seluruhnya harus dihubungkan kepada keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, agar dia menghasilkan sebuah kemuliaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita adalah bagaimana cara mendapatkan pemimpin yang baik. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya at-tayyibat lit-tayyibina. Ada sebuah konsep yang diambil dalam Quran, bahwa orang soleh itu akan dipasangkan kepada orang yang soleh, orang yang baik. Laki-laki yang baik dipasangkan kepada perempuan yang baik, perempuan yang baik dipasangkan kepada laki-laki yang baik. Sebagian ulama memahami bahwa dalam kehidupan kita ini juga terjadi pasangan yang seperti ini. Apabila kita memiliki rakyat yang baik, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Maka banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kita harus menjadi orang baik dulu. Rakyat ini harus baik dulu. Apalagi dalam sistem demokrasi. Kalau orangnya baik, rakyatnya mayoritas baik, maka akan cenderung hatinya memilih yang baik. Maka dari itu terpilihlah pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya buruk, maka hati mereka cenderung kepada keburukan, maka secara otomatis suara terbanyak yang buruk, maka terpilih pemimpin-pemimpin yang buruk. Maka Imam Hasan Basri misalnya, dia mendengar ada orang yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki pemimpin di masanya. Lalu beliau mengatakan, jangan caci maki begitu. Kenapa Syekh? Karena sesungguhnya pemimpin itu adalah gambaran dari rakyatnya. Sebenarnya pemimpin itu adalah perwakilan dari gambaran mayoritas masyarakatnya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, untuk mendapat pemimpin yang baik, memang kita harus memperbaiki diri dulu, rakyatnya. Ibnu Qayyim juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan dalam sebuah teks yang panjang, yang kalau kita Indonesiakan artinya, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, para pemimpin, pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan-amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyatnya lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyatnya adil, maka akan adil pula lah penguasanya. Namun jika rakyat berbuat zalim, banyak rakyat yang berbuat dosa, maka penguasa mereka akan ikut-ikutan buat zalim. Jika tampak banyak penipuan di tengah-tengah masyarakat rakyat ramai, maka demikian pula akan terjadi bagi pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalat masyarakat ramai, rakyat juga suka mengambil sesuatu dari orang lemah, maka pemimpin mereka juga suka mengambil hak mereka, hak orang lemah. Setiap yang diambil rakyat dari orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin-pemimpin mereka dengan paksaan. Ini penjelasan panjang dari Ibnu Qayyim. Di masa sahabat, bahkan Muawiyah juga dalam riwayat dikatakan, ketika dia memilih anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin menggantikan dirinya, lalu sahabat banyak yang kritik.
Karena sahabat mengatakan Yazid ini termasuk bukan orang yang soleh, tidak rata-rata kesolehan, di bawah rata-rata kesolehannya. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau ini masih kadang-kadang mau minum khamar. Sampai begitu menunjukkan bahwa Yazid ini memang dalam riwayat tidak soleh begitu. Maka sahabat pada komplain. Apa kata Muawiyah? Muawiyah mengatakan, kalau kalian mau pemimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar, maka kalian pun harus bersikap seperti sahabat-sahabat pada masa Abu Bakar dan Umar. Itu dituntut Muawiyah. Artinya Muawiyah mengkritik sahabat ini karena tingkah laku mereka mungkin juga berubah. Maka Muawiyah mengatakan hal yang sedemikian rupa. Artinya bahwa banyak ulama yang mengatakan pemimpin itu adalah gambaran keadaan rakyatnya. Itu yang kita peroleh dari banyak pendapat ulama-ulama sejak sahabat, tabi'in sampai kepada Ibnu Qayyim. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, cara yang pertama yang harus kita lakukan memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan ini tidak akan berubah kalau kita sendiri diawali dari partikel terkecil diri kita, keluarga kita. Kalau kita mulai dari keluarga kita, keluarga muslim ini baik menjadi baik dan masyarakat kita baik, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi kalau masih mayoritas kita masih jahat, masih fasik, banyak melakukan dosa besar, sulit, secara logika pun sulit kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kita sendiri pun tidak baik. Dan orang yang tidak baik selalu dipasangkan Tuhan hidupnya kepada orang yang tidak baik. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus memilih pemimpin ya dengan cara yang baik. Kalau tadi kita harus menjadikan diri kita orang baik, maka yang kedua usaha yang kita lakukan untuk mendapat pemimpin yang baik adalah memang harus kita paksakan diri kita memilih yang terbaik. Cuma di sini dalam hal ini nanti perspektif beda, pandangan orang bisa berbeda-beda. Tapi sesungguhnya kalau kita mau mendahulukan kepentingan orang ramai, umat ramai, maka kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, barang siapa memilih seorang pemimpin, ia disebabkan karena kerabatnya, keluarganya, bukan karena kesolehannya, kebaikannya. Dan dia tahu bahwa ada banyak orang-orang soleh lebih baik dari keluarganya, lebih baik dari anaknya, lebih baik dari pamannya, pakciknya, lebih baik dari hubungan keluarga dia. Banyak orang-orang yang lebih baik dari dia yang mencalonkan pemimpin. Tapi dia tidak memilihnya, maka Nabi mengatakan, maka dia telah mengkhianati umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena kita mementingkan diri kita dari orang ramai. Jadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, keluarganya dari rakyat ramai, itu namanya pengkhianat. Disebut Nabi SAW dalam sebuah hadis. Begitulah Islam itu mengutamakan kepentingan orang ramai daripada kepentingan diri, kroni kita, keluarga kita, bahkan partai kita sendiri. Di partai pun, kalau partai kita memilih orang yang kita yakini tidak baik, boleh kita berselisih dengan partai. Ya, seburu-burunya bisa kita pindah partai. Sampai begitu. Kenapa? Karena pentingnya kita memihak kebaikan agar kita mendapat pemimpin yang baik. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, berarti kekuatan keburukan masih lebih kuat. Nah, ketika kekuatan keburukan masih lebih kuat daripada kebaikan, maka wajarlah kita mendapat pemimpin-pemimpin yang buruk, yang tak bisa membangun bangsa dan negara kita ini, baik secara moral maupun secara ekonomi. Dan yang kita khawatirkan, ekonomi kita ini amblas. Di samping banyak hutang, kemudian nanti bisa jadi ekonomi kita amblas disebabkan banyaknya asing-asing yang menguasai aset-aset negara, termasuk tanah-tanah, ya, termasuk gedung-gedung pencakar langit. Maka saya sering berpikir dengan mengatakan begini, untuk apa negara kita ini, kota-kota kita ini mewah, wah, bangunannya hebat-hebat, cantik-cantik, indah, tapi isinya orangnya apa? Orang kafir semua, kebanyakan orang kafir, penarkoba, penjina, ya, koruptor. Untuk apa hidup seperti itu? Kenapa bila kita punya bangunan mewah, rumah mewah, biaya hidupnya tinggi, gaya hidup kita tinggi.
Nah, ketika gaya hidup kita tinggi, biaya hidup kita tinggi, dari mana kita membiayainya? Akhirnya sumber daya alam, mineral kita habis. Seperti kemarin dikorup sampai 270 triliun. Itu luar biasa kan? 270 triliun itu bisa ngasih makan Sumatera Utara orang miskin berapa tahun itu bisa dikasih makan dengan uang sebanyak itu. Itu hanya korupsi satu orang saja merugikan negara. Itu yang tampak. Padahal di Bali itu masih banyak. Itu baru satu orang. Dan itu luar biasa. Dan pendapatan pajak kita, pendapatan penghasilan pemerintah itu sekitar 270 triliun aja dalam setahun. Bisa kita bayangkan, korupsi satu orang bisa sama dengan pendapatan SDA negara kita, hampir 207 triliun, 70 triliun juga. Hampir sama. Banyaknya yang dikorupsi satu orang dengan pendapatan negara kita yang begitu besar pemerintahan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita dalam kondisi yang sangat tidak baik. Dan korupsi itu semakin tahun kita lihat semakin menggila. Kalau dulu puluhan triliun, sekarang sudah 200-an triliun, sudah main 270 triliun. Sebelum-sebelumnya masih miliaran, ratusan miliar. Kemudian masuk seperti Asabri, ya, banyak yang kejadian-kejadian yang kita lakukan, termasuk asuransi Jiwasraya dan seterusnya. Sudah main puluhan triliun dan sekarang sudah main ratusan triliun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah harapan kita memang kita harus berubah dulu. Dan yang kedua memang kita harus memaksakan diri untuk memilih yang baik. Sampai-sampai sebagian ulama-ulama kita pun mengatakan, kalau kita memang susah banget, gak punya duit, dikasih kita duit pas pemilu misalnya, dikasih serangan fajar, ambil duitnya, tak usah pilih orangnya. Kenapa? Karena uang Anda itu yang diberikan kepada Anda itu sebenarnya belum tentu uang dirinya, dan tidak ada pengkhianatan di situ. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan kepentingan orang ramai. Karena suara kita dibayar 100, 200, 500 ribu, hanya dengan 500 ribu suara kita tergadai, dan kita akan susah selama 5 tahun. Dan itu tidak rasional. Dan memang menyedihkannya rakyat kita pendidikannya menengah ke bawah mayoritas, sehingga mudah ditipu-tipu dan kebanyakan tidak memahami keadaan Indonesia. Sehingga mereka asal dikasih duit pilih, asal dikasih duit pilih. Tidak peduli mereka menganggap sama saja, padahal tidak sama. Masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang baik tapi tidak terpilih. Kenapa? Karena kekuatan keburukan lebih besar daripada kekuatan kebaikan. Kenapa? Karena kita cenderung kepada keburukan. Maka wajarlah Allah berikan kepada kita keburukan yang terus menerus, karena kita sendiri tidak mau merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka mau berubah diri mereka sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang berikutnya adalah kita harus setiap hari berdoa. Ini upaya spiritual kita. Setiap hari kita berdoa harus mendapatkan pemimpin yang adil. Jangan pernah meninggalkan minta doa pemimpin yang adil. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, sekiranya aku punya doa satu mustajab, doaku hanya satu yang dikabulkan Allah, maka yang kuminta adalah, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pengaruh pemimpin adil ini meng-Indonesia. Kalau pemimpin kita baik, adil, maka pengaruhnya se-Indonesia. Ya, bahkan bisa mendunia kalau negaranya superpower. Seperti Amerika. Amerika itu kalau pemimpinnya baik, ketika dia bilang hentikan perang Zionis Yahudi, maka Yahudi akan hentikan perang. Tapi karena dia dukung Yahudi perang, dihancurkan semua, nggak peduli dia. Walaupun puluhan ratusan negara mengkritik Yahudi untuk menghentikan perang, dia tidak peduli. Kenapa? Ini pengaruh Amerika, pengaruh kepemimpinan Amerika. Tapi kalau Presiden Amerika memaksa berhenti perang, maka itu akan berhenti. Jadi pengaruhnya bisa mendunia. Tidak hanya untuk satu negara, bahkan bisa mendunia kalau dia negara superpower. Kalau kita Indonesia, tentunya negara kita akan berpengaruh. Karena kita negara berkembang, pengaruhnya se-Indonesia. Apabila pemimpin puncak di atas rusak dan memberikan teladan yang rusak, maka ke bawah akan semakin rusak. Inilah yang disebut dengan pepatah, apabila gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Kenapa? Karena pemimpin itu menjadi tauladan, dia akan dicontoh. Kalau dia memberikan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosa yang begitu banyak, karena dia memberikan contoh pendidikan yang buruk kepada rakyatnya. Dan rakyat kita ini jumlahnya
ratusan juta, 270 atau 280 juta, dan itu terus berkembang. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya seorang pemimpin yang adil ini pahalanya pun luar biasa. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil mar'i sittina sana. Satu hari yang dijalani seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun orang biasa. Jadi kalau kita setiap Ramadan mencari Lailatul Qadar yang lebih utama dari 80 tahun ibadah, nah, pemimpin yang adil itu dia 2 hari saja dia jalani kehidupannya itu setara ibadah orang biasa sebanyak 120 tahun. Jadi hampir setiap hari dia per 3 hari sudah dapat 2 Lailatul Qadar. Kenapa? 180 tahun. Lebih utama ibadah dia daripada ibadah orang biasa. Kenapa? Karena dia pengaruhnya besar. Dia akan dicontoh. Begitu juga pemimpin yang buruk, karena keutamaannya besar. Kalau dia jalin buruk, maka keburukannya juga lebih besar. Saya teringat dengan sebuah hadis dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim. Ini sebagai pelajaran saja. Karena ini riwayatnya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tapi ini dicantumkan dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim. Ada sebuah riwayat ketika Imam Ali dialog dengan Umar bin Khattab. Hai Ali, kalau aku meninggal nanti temui aku di satu tempat. Mereka tentukan tempatnya. Ali bilang, ya kalau aku luar meninggal nanti temui aku di satu tempat. Maka mereka ini ternyata yang lebih dulu meninggal adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, Ali dalam tidurnya datang ke satu tempat di alam yang ditentukan, di alam ruh. Hampir setiap hari dia menyenggol ke alam itu. Maka Umar bin Khattab tidak ketemu selama setahun. Sesudah setahun barulah Umar bin Khattab ketemu. Lalu Imam Ali mengatakan, kamu kenapa lama kali menjumpai saya? Ya. Jadinya habis meninggal nanti siapa dulu harus jumpai. Kata Umar bin Khattab, wahai Ali, baru sekaranglah pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan Allah kepadaku selesai. Baru hari inilah aku mengalami kemudahan. Baru hari inilah aku mengalami kelapangan. Jadi setahun di alam ruh itu sudah beribu-ribu tahun. Setahun di alam ruh itu Umar ditanya terus tentang kepemimpinannya. Kita bisa bayangkan Umar itu hanya memimpin tidak sampai jutaan seperti kita. Sahabat itu 124.000. Yang dipimpin masyarakat itu mungkin tidak sampai 5 juta. Mungkin saja hanya 1 juta kan. Di luar-luar lainnya Romawi Persia. Tapi secara umum sahabat hanya 124.000. Dan kepemimpinan Umar itu terkenal sangat adil. Dan ternyata begitulah adilnya Umar bin Khattab. Dia setahun di alam ruh ditanya Allah tentang kepemimpinannya. Begitu dia adilnya. Bagaimana seorang pemimpin yang tidak adil, yang memimpin jutaan orang, mungkin pertanyaan-pertanyaan Allah itu lebih besar lagi. Maka jangan berharap jadi pemimpin kalau kita tidak mampu. Maka kata Nabi SAW, Nabi selalu melarang, hei sahabat, hei Abu Jar, hei sahabat anu-anu, jangan minta menjadi pemimpin. Sebab kalau kau tidak mampu, nanti kau akan tersiksa. Pemimpin itu awalnya saja penyesalan, akhirnya adalah siksaan. Kenapa? Kalau kita tidak mampu. Tapi kalau kita kompatibel, kalau kita baik, kalau kita terpercaya, mampu, kita yakin kita bisa menjadi orang baik dalam pemimpin, silakan ambil kepemimpinan itu. Karena di situ ada amalan yang sangat besar. Dan orang-orang yang menjadi pemimpin adil itu nanti makomnya letaknya di mimbar cahaya, di tangan di sebelah aras tangan kan, di sebelah kanan arasnya Allah Ta'ala. Jadi letaknya di makomnya itu mimbar cahaya, dan dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang paling mulia. Inilah makom pemimpin yang adil yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia menjadi wakil Tuhan. Sebenar-benar wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan tertinggi di bumi adalah pemimpin. A katanya A, B katanya B. Jadi tajalli afal Tuhan itu ada di tangan pemimpin. Apabila dia menggunakan tajallinya untuk kejahatan, maka dia menjadi tajalli iblis. Maka keburukannya pun sangat luar biasa. Karena itulah masyarakat muslimin, mari sama-sama kita renungkan sedikit dari materi ini untuk menjadi iktibar. Mari sama-sama kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka imaman adila, setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Kalau bisa jangan ditinggal, supaya nanti tidak sekarang, nanti satu saat kita akan menemukan pemimpin yang adil, yang memberikan kemakmuran, kebaikan bagi diri kita
keluarga, bangsa dan negeri kita. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.